Selamat pagi, ibu-ibu semuanya. Oh, ada bapak satu. Supaya nanti kita lebih bersatu, mari silakan maju ngisi bangku-bangku yang di depan-depan. Biar nanti teman-teman kita yang datang bisa mengisi bagian yang belakang. Kami persilakan. Puji Tuhan, terima kasih. Iya. Sekali lagi shalom. Shalom. Biar berkat damai sejahtera Allah memenuhi kita semuanya. Pada saat kita bersatu hati, kita mau memuji dan menyembah Dia, berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan. Mari kita akan memberikan salam kepada sahabat kita kiri dan kanan, mungkin bisa juga di belakang. Gimana? Kita mau katakan, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagi kita semuanya, damai yang dari Allah. Boleh berdiri biar kita lebih bersemangat. Bawa shalom alaihim, Avenu shalom alaihim, Avenu shalom alaihim, Avenu shalom 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 alaihim. Ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai 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 bagimu. Avenu shalom. Biar berkat-berkat dari surga tercurah bagi setiap kita. Avenu shalom alaihim, shalom alaihim, Avenu shalom 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 alaihim. Ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai 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 bagimu, damai damai bagimu. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Kita mau mulai persekutuan doa kita pagi hari ini. Kita mau mempersatukan hati kita. Pada saat kita bersatu, kita memanggil namanya. Firman Allah berkata, Tuhan bertahta di atas puji-pujian kita. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Terima kasih buat hari yang Kau berikan bagi setiap kami. Hari yang sungguh penuh berkat ini Tuhan, kembali Engkau mengumpulkan kami di tempat ini, di mana Engkau sudah menyucikan dan menguduskannya, untuk kami dapat datang bersama-sama menghadap-Mu. Kami juga menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan, untuk Kau sucikan dan Kau kuduskan. Biarlah apa yang kami akan persembahkan pada pagi hari ini sungguh berkenan di hadapan-Mu dan menjadi dupa yang harum, menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih buat segala-galanya Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang Kau berikan. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Biarlah pujian ini merupakan ungkapan doa kami yang terdalam. Kerinduan hati kami untuk senantiasa bersyukur atas kasih setia-Mu yang tidak akan pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Haleluya. Ku
bersyukur karena Engkau setia Bapa. Kau setia, kami mau memuji-Mu, memuji-Mu, karena Kau sangat baik, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Terimalah ucapan syukur kami Tuhan. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Engkau sangat baik. Karena Kau sangat baik, mulialah nama-Mu. Kami tinggikan, kami agungkan, ku agungkan selama hidupku. Sekali lagi kita katakan, ku bersyukur, benar Tuhan, sebab Engkau Allah kami yang sungguh setia. Kami mau memuji-Mu, memuji-Mu, karena Engkau sungguh amat sangat-sangat baik bagi setiap kami. Syukur kami Bapa, inilah ungkapan syukur kami dari hati kami yang terdalam. Mari kita bersyukur bersama. Oh Yesus, Kau baik, Kau sangat baik, Kau sungguh amat baik Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya nama-nama Mesika tata karala. Ya Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus. Ya nama-nama. Ya benar Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya nama-nama. Ya benar Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ya nama-nama. Terima kasih Yesus, semua atas kebaikan-kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Apapun yang terjadi, Engkau selalu melindungi kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengampunan yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih buat kerahiman-Mu. Terima kasih buat keselamatan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Begitu banyak ungkapan hati kami Bapa yang sungguh Engkau mengetahuinya. Biarlah rasa syukur kami senantiasa bergema dalam hidup kami. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, Engkau senantiasa membimbing kami, menuntun kami. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Terima kasih buat kehadiran-Mu saat ini. Terima kasih buat segala-galanya. Kami serahkan persekutuan doa kami pada hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Beracaralah dari awal, pertengahan hingga akhir. Sehingga kami sungguh merasakan damai sejahtera-Mu berlimpah-limpah dalam seluruh keberadaan hidup kami. Pada saat kami datang mungkin kami membawa banyak beban. Tetapi di dalam hadirat-Mu kami diubahkan. Segala sesuatu menjadi berubah Bapa. Bukan hanya saat ini saja. Biarlah kami bawa dalam seluruh keberadaan hidup kami. Terpujilah Engkau Yesus dari sekarang hingga selama-lamanya. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Mari kita mau memuji Dia. Kita mau meninggikan namanya. Kita mau katakan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Haleluya. Kita mau bangkit berdiri dengan semangat, kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya. Namanya Kekal kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Jika Allah di pihak kita, Bagi kita, di pihak kita. besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekal kuasanya.
Terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah, Terpujilah Tuhan, terpuji masanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Allah perkasa. Sebab Tuhan Maha Besar, sungguh layak kita puji. Haleluya. Sangat terpuji, kuasanya dahsyat Dari segala alam, sebab Tuhan kita sungguh Maha Besar. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat, Dahsyat menghancurkan setiap musuh-musuh kita. Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. kuasanya. Dahsyat menghancurkan musuh. Sekali lagi kita katakan, Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah yang ada di dunia ini, Tuhan kita dahsyat. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya Dahsyat, 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 menghancurkan musuh. haleluya. Kuasa Tuhan kita sungguh dahsyat, menghancurkan setiap musuh-musuh, terutama musuh yang ada dalam diri kita. Haleluya, amin. Silakan duduk. Kita sudah meneriakan bahwa kuasa Tuhan dahsyat. Saat ini, mari yang mau menyatakan kedahsyatan kuasa Tuhan, kami persilakan. Campur tangan Tuhan dalam hidup kita, tuntunan Tuhan, doa-doa kita yang dikabulkan. Saya rindu, saya pernah berkata di belakang, kita setiap kali mengisi wujud-wujud doa yang di belakang. Apakah ada setiap wujud-wujud doa kita yang dikabulkan melalui doa yang kita tulis? Kami persilakan jika ada, silakan untuk bersaksi. Biar kita sungguh yakin bahwa doa orang percaya akan besar kuasanya. Amin. Amin. Juga nanti ini kita kan sudah melakukan rosario, doa rosario pembebasan. Mungkin nanti selesai kita berdoa 9 kali. Silakan. Kami percaya setiap doa yang timbul dari hati yang sungguh, Tuhan mengabulkannya. Amin. Ya, mungkin ada yang mau bersaksi? Biarlah kesaksian kita merupakan juga mewartakan Injil Tuhan, karena kita adalah kitab yang dapat dibaca oleh semua orang. Amin. Amin. Kalau tidak kami panggil Ibu Like. Silakan Bu. Memang Tuhan maha dahsyat ya. Jadi saya mau memberikan kesaksian akan kasih Tuhan di dalam kehidupan saya. Ini kejadiannya 3 minggu yang lalu. Itu waktu hari Selasa malam itu saya isi
nulis amplop persembahan, karena amplopnya itu ada di lantai, jadi tanggung. Saya pikir saya nulis sembari duduk di bawah, bersila di bawah, dan karena harus tulisannya bagus, saya tuh membungkuk gitu ya. Terus sampai kira-kira setengah jam, saya capek ya, jadi saya pindah ke meja. Itu malam, sudah malam, jadi setelah selesai itu, terus saya tidur. Nah, besok paginya tiba-tiba waktu saya bangun itu di sini ya, pinggang kiri itu sakit banget gitu. Ototnya tuh kayak ketarik gitu ya. Terus kalau saya jalan sakit. Terus saya gerak sakit. Terus nah yang paling parah itu saya nafas sakit. Saya tuh ngambil nafas, kalau ngambil tuh sakit gitu ya. Terus saya bilang sama Tuhan, Tuhan tolong dong, saya bilang gitu. Terus saya bilang gini, Tuhan ini pelayanan di PDKK karena waktu itu baru pendaftaran SHDR ya, jadi sibuk kan, saya mesti bolak-balik laptop, terus pendaftaran segala macem. Terus ini pelayanan lingkungan juga lagi sibuk-sibuknya, terus pelayanan rumah tangga juga seperti biasa. Tuhan tolong, saya bilang saya bisa mobile gitu, bisa gampang ke sana ke sini, saya sehat Tuhan gitu kan, saya bilang. Terus hari itu sebenarnya saya tuh janji sama teman saya tuh Linda tuh untuk senam dan untuk setelah itu bagi-bagi kartu persembahan ke beberapa korjal. Jadi saya telepon Linda, Lin, aku hari ini gak bisa pergi soalnya pinggang saya sakit, kayaknya urat saya ketarik deh, saya bilang gitu kan. Terus saya telepon teman saya juga satu, terus dia bilang gini, akupunktur aja atau berenang katanya, tapi berenangnya gaya bebas katanya gitu kan. Terus saya telepon teman saya lagi satu, saya bilang pinggang saya sakit nih, urat saya ketarik. Terus dia kasih nomor WA tempat pijet sama alamatnya. Nah terus saya juga pikir, atau nanti Jumat saya mau ke dokter syaraf, ke rumah sakit. Itu kejadian hari Rabu, tapi saya berpikir saya akan ke dokter Jumat, karena Kamis ada seminar, jadi saya pikir ya udahlah saya tahan dulu sampai Jumat gitu kan. Terus saya melakukan kegiatan lain, kegiatan seperti biasa, tapi sakit gitu, gerak tuh sakit, jadi akhirnya saya telepon apotik. Saya bilang saya minta obat untuk otot yang ada painkillernya dong, saya bilang gitu. Terus kata orangnya, oh yang ini nggak ada Bu, udah katanya gitu. Setelah ditutup, saya ingat apotik satu lagi, saya bilang, saya telepon dia, terus enciknya yang terima. Saya bilang, saya gini. Terus enciknya bilang gini, Ibu mau nggak saya kasih obat? Mau, saya bilang. Mau 2 hari apa 3 hari katanya gitu. Saya bilang 2 hari aja. Karena saya pikir kalau nggak sembuh, saya mau ke rumah sakit kan Jumat gitu. Nah terus sementara nunggu obat itu saya gerakkan gaya bebas, tapi saya nggak ke kolam renang, saya ada stretching senam ya setiap itu, kalau sempat saya datang itu ada gerakan gerak bebasnya, gaya bebas itu berenang, jadi saya lakukan itu, sama saya perkatakan gini, saya sehat, terima kasih Tuhan, saya perkatakan itu terus. Sampai obat tuh datang, saya minum. Sekali minum itu sudah berasa enak banget. Jadi siangnya itu saya antar tuh kartu-kartu persembahan tadi yang kita cancel tadi, saya antar tapi naik mobil. Jadi biarpun itu sebenarnya lingkungan kecil-kecil, kalau saya deket-deket kan tempatnya, tapi saya naik mobil. Saya pakai mobil karena saya takut kalau jalan sakit ya. Terus makan malam saya minum obat lagi yang kedua kali, itu sembuh loh Bu. Jadi saya pikir aduh Tuhan baik banget sih gitu, kayaknya segitu cepat ya Tuhan menyembuhkan saya. Saya tuh merasa takjub, merasa amazing gitu loh sama kuasa Tuhan. Tuhan itu telah mempertemukan saya dengan orang yang tepat untuk bisa menolong saya gitu.
Terima kasih, itu kesaksian saya. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bu Like. Benar. Ajaib Tuhan seperti apa yang Bu Like alami. Rancangan Tuhan sungguh dalam seluruh hidup kita adalah yang terbaik. Dia sanggup mengadakan, Tuhan pertemukan Like dengan apotek yang pas. Kita percaya itu semua adalah rancangan Tuhan, dan Tuhan juga ingatkan akan gerakan-gerakan. Biarlah pujian ini juga mengungkapkan, ajar kami mengerti Tuhan setiap rencana-Mu dalam hidup kami. Dan tidak ada satupun pimpinan tuntunan tangan Tuhan yang gagal untuk senantiasa menemani kita, karena Dia yang sanggup mengadakan segala yang kita perlukan. Amin. Amin. Ajar kami mengerti Tuhan. Ajarku mengerti segala rencana-Mu, segala rencana-Mu. Ajar kami, ajarku berharap hanya kepadamu, hanya padamu. Mari Tuhan, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku hanya kepadamu Tuhan, hanya padamu. Ajarku mengerti, benar Tuhan, segala rencana-Mu dalam hidup kami. Ajarku berharap hanya padamu. Mari Allah Roh Kudus pimpin setiap jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berserah hanya kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa. Bapakku, ajaib segala rencangan-Mu. Benar Tuhan, Tuhanku, heranlah setiap perbuatan-Mu dalam hidup kami. Perbuatan-Mu, sungguh Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah aku. Bapakku, ajaib segala rencana-Mu. Tuhanku, sungguh heran perbuatan-Mu atas setiap hidup kami Tuhan. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak
dengan urapan-urapan-Mu yang baru. Ubah hidup kami di dalam kuasa-Mu ya Allah Roh Kudus. Ya na ya la 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 ya ta 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 la 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 mo. Haleluya. Kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan ya Allah Roh Kudus. Ya ta 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 la 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 la. Kuasa-Mu, urapan-Mu sanggup melepaskan kami dari setiap belenggu-belenggu, sanggup menyembuhkan dan memulihkan hidup kami. Biarlah dengan urapan-Mu yang baru kami akan tampil berbeda Tuhan. Ya ta 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 la la mo. Tenggelamkan kami di lautan hadirat-Mu Bapa. Ya ta 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 la 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 mo. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ya nama-nama sikiata tata karala. Ya nama-nama sikiata tata karala. Marilah datang kepadaku bagi kalian yang berbeban berat dan menanggung setiap banyak masalah, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tangan kananku yang kuat dan gagah perkasa akan senantiasa menopangmu dan sanggup memulihkan hidupmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kami senantiasa berada di dalam hadirat-Mu. Karena di dalam hadirat-Mu tidak ada satupun yang jahat yang sanggup untuk menjamah kami. Berikan hati kami yang sungguh merasa aman. Tenggelamkan kami sekali lagi Tuhan di dalam hadirat kasih-Mu. Kami serahkan seluruh keberadaan kami saat ini hanya dalam kuasa-Mu Tuhan. Engkau sudah mengirimkan anak-Mu yang terkasih Ibu Yeni Pantau. Mari Tuhan, mari Allah Roh Kudus, urapi setiap apa yang akan disampaikan. Karena kami percaya sungguh semuanya berasal daripada Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami siap mendengarkan sabda-Mu. Amin, amin. Silakan duduk.
Selamat pagi Bapak Ibu, ada Bapak juga ya. Selamat pagi semuanya, Shalom. Boleh lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan, semua sehat ya. Saya minta izin ya untuk buka masker ya. Ya, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, saya izin memperkenalkan diri ya. Saya pernah juga datang di Santo Yakobus, tapi yang malam ya waktu itu. Ternyata umatnya berbeda ya Ibu ya. Beda, ya. Kalau yang di malam kayaknya lebih muda-muda ya. Terus banyak lakinya, mungkin setelah pulang kerja jadi bisa ikut hadir di dalam PD ya. Ya, saya memperkenalkan diri ya. Nama saya Yeni Pantau, saya diutus dari paroki Blok B. Jauh dari sini ya, di daerah selatan. Dan saya bergabung di dalam pewarta dan pengajar Syekinah. Terus puji Tuhan ya, saya sudah menikah, saya dikaruniai 3 orang putra, 2 orang menantu dan 1 orang cucu. Cucu saya Agustus nanti 4 tahun. Bapak Ibu sudah punya cucu nggak yang di sini kira-kira? Oh punya juga ya, senang ya kalau sudah punya cucu ya. Kayaknya kegiatan kita segala macam kalau kita lagi capek ada cucu kayaknya senang banget, sukacita ya. Ya Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya diberikan tema berani menjadi beda. Ya, berani menjadi beda ini mengingatkan saya pada suatu peristiwa beberapa tahun yang lalu ya, waktu saya masih bekerja. Saya mempunyai teman, dia dari Surabaya juga. Kalau saya kan dari Surabaya, dan teman saya baru aja masuk, dia dari Surabaya juga. Jadi kita menjadi dekat, walaupun kita beda umur. Jadi dia berumur 27 tahun ya, jadi dia cukup cantik ya, bodinya bagus gitu ya, masih kurus, beda dengan kalau kita udah gendut ya, udah melebar ke samping ya. Nah dia pindahan dari Surabaya ya, terus kemudian dia menjabat sebagai GA itu General Affair ya, umum ya, pekerjaan yang umum. Tetapi begitu dia masuk gak lama kemudian dia itu menjadi populer. Selain karena dia cantik, dia juga pinter untuk bergaul, ya. Dan kemudian dia juga rajin mengikuti pekerjaannya, dia rajin sehingga pimpinannya juga senang. Dan pada suatu hari, owner itu kan biasanya ada sekretaris ya, sekretaris 1, sekretaris 2 gitu kan. Nah kebetulan sekretaris 2-nya ini mau cuti melahirkan. Dan karena perusahaan tidak mau mencari sekretaris baru ya, karena mungkin ada pengeluaran lagi ya, toh cutinya juga sebentar gitu kan. Akhirnya anak ini, teman saya ini yang masih muda diangkat menjadi sekretaris. Bantu, ternyata pekerjaannya bagus Bapak Ibu. Dia pintar menyesuaikan diri ya dengan ownernya, dengan sekretaris 1, jadi terjalin suatu hubungan yang baik. Nah teman saya ini, dia rajin mengikuti kegiatan agama, kegiatan rohani, rajin ke gereja ya, rajin novena, rosario, terus dia pelayanan juga di di tempatnya dia. Tapi ternyata setelah masuk di dalam suatu lingkungan yang berbeda, kira-kira apa yang terjadi? Bisa nggak? Boleh? Kita interaktif ya, saling. Kira-kira apa Bu yang terjadi Bu? Berubah ya? Kenapa sombong? Siapa tadi? Jadi penampilannya mulai berubah ya, rambutnya mulai dicat ya, terus kemudian bajunya sudah mulai yang dulunya sederhana sekarang sudah ngikuti mode ya. Terus apalagi? Kira-kira apalagi? Yang pasti dia ngikutin pergaulan ya, karena pulang malam harus menunggu owner ya, akhirnya dia apa? Dia pulang malam dan gak sempet untuk ngikutin pelayanan, gak sempet berdoa, gak sempet baca kitab suci. Itu yang terjadi pada anak itu, akhirnya dia mengalami kekeringan rohani. Ya, kasihan sekali ya, padahal anak ini aktif sekali. Dan kemudian yang parah, dia pulang malam
menikmati dunia gemerlap ya, dugem ya, clubbing, ke kafe segala macam. Nah itulah yang terjadi kepada teman saya ini. Ini beda ya dia, jadi dari yang tampilnya beda nggak? Beda ya. Tapi bukan ini loh Bapak Ibu yang dimaksud oleh Tuhan ya. Seringkali kita berpikir, wah tampil beda gitu kan. Tapi bukan ini sebenarnya yang diinginkan oleh Tuhan. Nah mari kita lihat di dalam kebenaran firman ya. Ya, boleh dibantu baca satu orang? Ibu, boleh? Ayat 21. Batu sandungan bagiku. Ya, terima kasih. Nah, kita lihat ya Bapak Ibu ya di dalam kebenaran firman Matius 16 ayat 21. Saat itu Yesus mengatakan ya kepada para murid-muridnya, aku akan menanggung banyak penderitaan, aku akan disiksa, ya. Terus kemudian aku akan dibunuh juga dan akan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus itu menarik ke samping. Kita lihat di sini Bapak Ibu ya. Sebenarnya Petrus ini beralasan ya untuk menarik Yesus ke samping ini. Yang pertama karena apa? Karena dia mencintai Yesus. Dia mengasihi Yesus ya. Jadi dia nggak pengen Yesus ini didera ya, mengalami penderitaan, dibunuh, kemudian dibangkitkan pada hari ketiga. Dia nggak mau karena rasa sayangnya itu, kasihnya yang begitu besar kepada Yesus. Tetapi kalau kita lihat Bapak Ibu, sebenarnya Petrus ini tidak siap untuk ikut menderita. Jadi di balik perkataannya itu artinya dia tuh nggak siap untuk menderita. Kalau dia kan mengikut Yesus ya, kemana-mana dia ikut. Jadi kalau Tuhan Yesus menderita pasti dia akan menderita juga. Nah itu dia nggak mau. Dia nggak mau itu terjadi. Jadi kelihatan ya waktu Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Jadi dia nggak siap untuk ikut menderita bersama Yesus sampai menyangkal 3 kali. Ya. Nah kemudian Yesus mengatakan, ya kan? Oh bukan Yesus, Petrus mengatakan, Allah akan menjauhkan hal itu, nggak akan terjadi. Segala sesuatu yang buruk nggak akan terjadi kepadamu Tuhan. Sering nggak kita seperti itu? Kita itu sama seperti Petrus Bapak Ibu. Kadang-kadang ya, kita itu menempatkan Yesus itu bukan di depan. Tapi kita menempatkan Yesus itu ada di samping kita. Kalau samping itu kan artinya sejajar ya. Betul nggak? Sejajar tuh artinya cadangan, bisa jadi juga. Kalau kita basket ya, basket atau voli kan pasti ada pemain cadangan ya. Kalau pemain intinya sakit, cedera atau dan lain sebagainya baru cadangan itu dipakai ya. Digunakan, ayo main gitu. Nah Petrus itu juga seperti itu. Dia menarik Yesus ke samping. Kita juga seperti itu loh. Coba introspeksi. Kadang-kadang kalau kita menghadapi masalah, kita menggunakan apa? Akal budi kita sendiri. Aduh kenapa ya kok terjadi seperti ini ya. Aku tuh udah ngelayani Tuhan loh. Tapi masih aja aku ada sakit. Ya, aku udah ngelayanin Tuhan. Loh kok aku ini ditipu orang. Aku udah melayani Tuhan. Aku mengalami kebangkrutan. Itu pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Kira-kira bagus gak itu Ibu?
Bagus nggak Bu? Nggak bagus ya. Iya. Jadi kalau kita menghadapi suatu masalah Bapak Ibu ya, kita mau menempatkan Yesus tuh ada di depan kita. Kita nggak mau terus dikte Tuhan, Tuhan aku maunya seperti ini. Sering loh kita itu berdoa memang benar meminta Tuhan untuk campur tangan. Tapi kadang-kadang kita dikte, nah itu loh. Ya, kita mendikte Tuhan, terus kita apa yang kita alami itu kita mau ngatur. Kita mau ngatur. Bayangin coba, mendikte Tuhan kita mau ngatur. Padahal justru sebaliknya ya Bapak Ibu ya. Ketika kita menghadapi masalah, kita tuh gak bisa milih. Wah, nanti aku akan mau liburan ke luar negeri. Aku mau membuat usaha. Gak bisa memilih seperti itu. Kita boleh merancangkan sesuatu. Tetapi kalau memang itu tidak terjadi, semuanya itu sudah atas izin Tuhan gitu loh. Kita gak bisa terus, aduh harus gitu. Kira-kira ada gak yang seperti itu? Saya dulu pernah loh. Terus kemudian sadar juga ya, sadar diri bahwa itu sebenarnya kita mau alihkan semuanya itu kepada Tuhan. Jadi kalau kita nggak mengerti apa yang terjadi di dalam kehidupan kita tuh maunya apa? Doa, ingat ya. Doa kita mohon apa? Mohon kekuatan. Mohon kekuatan kepada Tuhan dan kemampuan agar kita bisa melaksanakan hal itu. Paham ya sampai sini ya? Nah, Petrus dia berpikir dari sudut pandangnya dia sendiri, dari nalarnya dia. Jadi dia nggak berpikir dari sudut pandang Allah. Ini juga nanti kita akan bicarakan di belakang ya. Dan kemudian Yesus berpaling ya tadi kan kepada Petrus. Dia bilang, nyala iblis. Loh Petrus itu kan baik ya sama Tuhan ya, menjadi murid Yesus. Mengasihi Yesus tapi disebut iblis sama Tuhan, sama Yesus. Kesel gak kira-kira Petrus? Kesel ya. Nah, nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Nah, batu sandungan. Petrus itu dikatakan Yesus sebagai batu sandungan karena dia menghalangi Yesus untuk melaksanakan perintah Tuhan. Di dalam pelayanan kita juga sering loh mengalami batu sandungan Bapak Ibu. Ada satu contoh misalnya di dalam keluarga. Ngapain sih kamu pelayanan? Buang waktu ya, buang tenaga, buang duit. Gitu. Ada nggak yang seperti itu? Kadang-kadang ada yang keluarga yang seperti itu ya. Dan itu menjadikan batu sandungan. Ketika kita mau semakin dekat dengan Tuhan, ketika kita semakin mau melaksanakan kehendak Tuhan, menjalin relasi yang lebih intim dengan Tuhan, itu batu sandungan ada aja dari keluarga bisa. Atau enggak batu sandungan itu justru dari kita ke orang lain bisa juga. Hati-hati Bapak Ibu. Jadi contohnya nih, tapi di sini enggak ada nih pasti nih. Semuanya baik-baik di sini. Misalnya nih menegur tim pujian. Nah tadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya Bu. Tadi pujiannya bagus banget. Saya mengalami hadirat Tuhan. Luar biasa. Nah misalnya nih menegur tim pujian tetapi tidak dengan kasih. Akibatnya apa? Luka batin tim pujiannya. Ya enggak? Akhirnya enggak mau melayani lagi. Karena luka batin, sedih, kecewa. Oh melayani kok kayak gini sih gitu kan. Nah itu kita menjadi batu sandungan untuk orang lain. Atau kadang-kadang misalnya seperti tadi yang Ibu panitia ya, panitia SHDR misalnya ya. Sudah melaksanakan tugas sebaik-baiknya ya. Terus kemudian ada perkataan misalnya. Kepanitiaan kali ini enggak bagus ya. Nah contoh-contoh seperti itu ya. Terus kemudian itu membuat kita menjadi apa? Down, ya. Jadi itulah batu sandungan ini banyak ya dari keluarga atau dari kita sendiri. Dan yang paling bahaya nih ceritanya nih. Iblis dari iblis. Iblis itu ya, dia begitu gencar dia.
menghalangi kita. Semakin kita mau dekat, semakin kita dihalangi. Kadangkala, ya kan? Intimidasi iblis itu berupa apa? Berupa apa, Bu? Pernah nggak ngalamin? Kenapa? Banyak. Berupa apa, Bu? Contohnya, Bu? Kalau intimidasi iblis. Menghasut, iya betul. Dia itu kan iblis nggak kepengen kita tuh deket sama Tuhan ya. Nggak kepengen kita deket menjadi anak Tuhan. Dia ingin menjauhkan kita daripada Tuhan. Akhirnya dia mulai membujuk-bujuk tadi ya, menghasut pikiran kita. Ayo, kamu korupsi aja deh, kan kamu butuh uang. Kita diiming-imingin, terus diiming-imingin. Tapi setelah kita mengikuti iblis, dia mengintimidasi kita. Kamu gak pantas melayani, kamu dosa, kamu gak layak. Nah itu seperti itu. Dan kadang-kadang bisa juga berupa bersungut-sungut. Misalnya Bu tadi ya panitia SADR, aduh lain kali aku gak mau lagi deh jadi panitia. Gak mau, ngomel ya. Terus akhirnya apa? Hilang apa? Sukacitanya itu hilang gitu loh. Padahal kan kita mau melayani itu mau melayani Tuhan, bukan melayani bukan melayani pimpinan ya, misalnya ibu ketua panitia. Kita nggak melayani ibu, tapi kita melayani Tuhan ya, melalui Tuhan dan buat umat-umatnya ini kan. Itulah hati-hati ya, terus bersungut-sungut, ngomel. Semuanya sukacita kita menjadi hilang ya. Nah, di sini dikatakan bahwa Petrus itu memikirkan apa yang dipikirkan dirinya sendiri, bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Yesus. Tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa kita kadang-kadang juga seperti itu. Kita maunya memikirkan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita mau. Tidak peduli itu sesuai nggak dengan kehendak Tuhan. Kalau nggak sesuai, ya kita ikut dong. Kita ikut ya apa yang mau Tuhan mau. Kalau nggak bisa, nggak kuat ya untuk menjalani, berdoa, minta kekuatan supaya bisa menjalanin. Kadang-kadang kan pemikiran Tuhan dengan pemikiran kita tuh jelas berbeda ya. Kita nggak bisa mengerti gitu loh, ya. Dan kemudian nggak bisa ya. Ya, boleh Ibu, dibantu Ibu. Ya, terima kasih. Nah ini dikatakan kepada Yesus ya, setiap orang yang mengikuti aku itu ada syaratnya. Yaitu apa? Menyangkal, mengikut aku ya, harus ada syaratnya. Menyangkal diri ya, kemudian memikul salib dan mengikut Yesus. Enggak bisa lagi ya. Atau langsung dibantu aja. Next. Ya, inilah yang dikatakan Yesus ya, syarat-syarat untuk mengikuti Yesus. Tetapi, next. Nah, inilah syarat yang pertama ya, yaitu menyangkal diri. Menyangkal diri itu apa sih sebenarnya? Ya, menyangkal diri itu menempatkan kebenaran, kehendaknya Yesus tinggi di atas pikiran kita, rencana kita, ya. Ketika kita berpikir, ketika kita bertindak, tetapi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita harus melawan Bapak Ibu. Ya,
kita harus berusaha melawan sekuat tenaga. Kita berani mengatakan tidak. Dan kita mau meninggalkan masa lalu kita itu. Masa lalu kita yang buruk. Ya. Nah, bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Di dalam kehidupan kita ini ya, banyak terjadi kekerasan, betul nggak? Banyak terjadi ketidakadilan. Jadi secara nggak langsung kita tuh nggak sadar gitu loh. Kita melakukan segala sesuatu tuh menurut keinginan kita, kehendak kita. Kita nggak mempertimbangkan bahwa sesuai nggak ya sama Tuhan ya, merugikan nggak ya orang lain ya, atau menjadi batu sandungan nggak ya untuk orang lain, enggak. Nah, bagaimana dengan kita? Coba kita mau introspeksi Bapak Ibu. Ya, kalau kita mempunyai kebiasaan untuk kumpul-kumpul ya, mungkin setelah PD ya, setelah PD kita nggak langsung pulang, kita kumpul-kumpul makan atau apa ya, terus kemudian kita mulai bicara, lama-lama bicara ini mulai gosip. Nah, pernah nggak kayak gitu ya? Sering ya. Nah, kalau kita mulai menggosip orang ya, terus kita mulai menghakimi. Kalau sudah mulai menggosip pasti ujung-ujungnya menghakimi ya, betul nggak sih? Iya. Nah, kita harus menyangka diri ya. Menyangka diri, enggak aku nggak mau. Aku nggak mau. Jangan malah hanyut ya. Jangan malah hanyut. Aduh, enak banget ini ngomongin orang jadi tambahnya kayaknya enak banget ya. Apalagi kalau bicarain kejelekan-kejelekan orang enak banget ya. Nah, kita harus menyangka diri. Kalau misalnya ada kelemahan orang lain, kita mau menghakimi orang lain. Kita mau menyangka diri, terus kita ingat, aduh orang ini banyak, sebagai manusia kita banyak kekurangan dan kelebihan ya. Betul kan? Aku mau menyangka diri, aku gak mau menyatakan kekurangan-kekurangannya dia. Tapi aku mau melihat kelebihannya dia. Nah itu menyangka diri. Ya. Atau kalau misalnya nih kita punya pendapat nih, aku kerja nih, suamiku kerja, aku juga kerja. Apa yang aku peroleh, harta yang aku dapatkan itu untuk siapa? Untuk keluargaku, untuk anakku, untuk cucuku. Nah ya cucuku ya, betul seperti itu kan. Terus kita jadi pelit, kita gak mau berbagi. Karena kita menganggap bahwa itu hasil kerja dari kita. Nah kita harus menyangkal diri, ya. Jadi kita harus menyangkal diri, kita harus berpikir, kita harus menyadari bahwa segala rezeki yang kita terima, segala apa yang kita dapat itu semuanya berasal dari Tuhan. Itu hanya titipan Tuhan, berkat Tuhan untuk kita. Dan kita mau salurkan kepada orang lain yang membutuhkan. Ya mungkin tetangga ya. Nah contoh nih, seringkali ada orang yang kalau ditawarin nih ada dagangan gitu ya. Ibu mau beli enggak Bu, ini ada peye enak nih gitu. Enggak suka aku enggak doyan gitu. Ya, nah kita bisa loh sebenarnya beli ya, ya udahlah kita beli ya. Walaupun kita enggak suka kita bisa kasih ke orang lain gitu loh. Nah itu semacam apa, penyangkalan diri ya. Jadi kita mau berbagi. Terus termasuk apa, memberikan persembahan. Nah nanti mungkin ada ya kantong kolektor di Darena, itu kita juga saat kita untuk berbagi juga gitu loh. Kalau kita pelit-pelit, kita simpen untuk diri kita sendiri, boleh enggak kira-kira? Oh betul Ibu, karena itu titipan dari Tuhan. Ya, ya next. Dan kemudian yang kedua itu tadi Yesus katakan kalau mau ikut aku pikul salib. Ya, biasanya orang yang memikul salib ini persepsinya itu penderitaan, suatu penderitaan ya. Padahal sebenarnya enggak loh Bapak Ibu. Memikul salib itu adalah siap menghadapi resiko ya. Dikucilkan ya. Terus kemudian kita difitnah. Karena apa? Karena kita mau taat kepada Tuhan, jadi kita mau ya berpegang teguh pada kehendaknya Allah itu. Contoh ya, seorang wanita ya,
putus cinta. Putus cinta itu kalau misalnya nggak cocok ya, atau putus cinta karena ada orang ketiga. Dia menderita nggak waktu putus cinta? Menderita ya. Tapi apakah itu disebut memikul salib? Bukan. Iya. Tetapi ketika seorang perempuan yang putus cinta dengan pacarnya, tapi karena alasan perbedaan agama, itulah yang dinamakan memikul salib. Jadi dia mau mengorbankan cintanya ya, mau mengorbankan segalanya asalkan dia mendapatkan pasangan yang sesuai dengan agamanya dia, dengan seiman itulah. Ya. Terus kemudian ada lagi seorang suami. Dia bekerja, ya, dia bekerja sampai larut malam, sampai lembur untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Memikul salib enggak ini artinya? Iya, betul. Ini memikul salib, ya, karena dia mau untuk berkorban untuk keluarganya dia. Ya, next. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit saja godaan, temptation ya. Langsung aja. Godaan ini dipandang dari sudut iblis ya, Bapak Ibu ya. Sebagai sarana untuk menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Langsung aja Bu. Ya, untuk menjatuhkan manusia ke dalam dosa ya. Dan kemudian yang kedua ada pencobaan. Pencobaan itu kita pandang dari sudut kita sendiri. Ya. Yaitu untuk apa? Tuhan berikan pencobaan itu untuk agar kita semakin iman kita semakin bertambah, kepercayaan kita kepada Tuhan semakin bertambah. Nah, ini saya berikan contoh nih Bapak Ibu. Ya. Godaan, hati-hati. Jadi jangan terbalik ketika tadi memikul salib tadi ya. Ada seseorang yang suami ya, dia senang main games sampai malam ya, nonton TV sampai malam. Akhirnya besok pagi nggak bisa bangun. Akhirnya bangun cepet. Akhirnya apa? Terlambat ke kantor, ya kan? Di dalam perjalanan ngebut. Akhirnya di tengah perjalanan dia nabrak, ya nabrak orang yang meninggal dan kemudian dia masuk penjara. Bisa nggak dikatakan bahwa ini adalah yang tadi memikul salib? Bukan. Iya. Karena ini adalah suatu kecerobohan ya. Betul, iya. Dan kemudian bisa nggak misalnya nih gini, ada seseorang yang pergaulan bebas ya. Pergaulan bebas. Terus kemudian dia ya mengalami suatu penyakit dan lain sebagainya. Terus dia mengatakan, aduh gak apa-apa deh aku ini memikul salib, aku menderita saat ini aku gak apa-apa. Nah sering ya disalah artikan ya Bapak Ibu ya, hati-hati dengan hal yang seperti ini. Dan kalau pencobaan misalnya apa Bapak Ibu, kita ini sudah berbuat baik, hidup sudah baik, kita sudah rajin ke gereja, mengikuti perintah Tuhan. Tapi ternyata kita masih mengalami pencobaan. Contohnya, di PHK. Di PHK, padahal kita sudah, aduh Tuhan aku ini sudah hidup baik, kenapakah aku di PHK? Ya, terus kemudian ada orang yang saudara kita, atau orang tua kita, atau anak kita meninggal. Nah ini adalah suatu pencobaan. Ya, pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan dipergunakan untuk menguji iman kita dan membuat kita semakin percaya kepada Tuhan. Ya, jadi memikul salib kita harus perhatikan. Jadi jangan-jangan aku memikul salib, aku korupsi butuh uang. Kemudian iblis korupsi aja. Tapi setelah ketahuan dipecat, aku memikul salib. Nah seperti itu loh. Kenapa? Iya,
membela diri ya itu namanya ya, membela diri, aku memikul salib. Kadang-kadang kita juga sering loh, kalau orang Jawa bilang itu apa, keblinger itu istilahnya. Jangan keblinger ya. Ya, next. Nah kemudian yang syarat yang ketiga adalah mengikut Yesus. Sebelum mengikut Yesus kita harus mengenal dulu ya, lebih dulu mengenal ya. Kalau kita pacaran nih, dulu ibu sebelum menikah dengan bapak ya, kan harus mengenal dulu, betul nggak? Mengenal dengan baik ya kan. Terus akhirnya timbul apa? Suatu kepercayaan. Bisa nggak tiba-tiba nggak kenal percaya? Nah kita harus mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi, melalui apa? Melalui doa ya. Kita harus mempunyai jam doa ya, waktu doa yang teratur. Kita terus mau menjalin relasi yang intim terus dengan Tuhan. Dan kita juga harus membaca kitab suci. Itu yang terpenting. Karena apa? Karena dengan kitab suci kita menjadi tahu apa yang diinginkan Tuhan, apa yang tidak diinginkan. Seperti suami istri tadi ya Bu ya. Kalau kita sudah kenal, kita sudah percaya, terus ngelirik main mata gitu aja, ibu udah ngerti pasti maksud suaminya apa ya. Nah itu, ya ibu sering gitu nggak Bu? Ibunya malu-malu. Terus misalnya nih kakinya senggol-senggol gitu kan, udah ngerti gitu ya, karena saling mengenal satu dengan lain. Ya, nah kemudian setelah kita mengetahui apa yang menjadi perintahnya, apa yang menjadi larangannya, apa yang Tuhan mau, kita harus menempatkan Kristus itu ada di atas segala-galanya ya. Tidak ada yang lain. Kristus yang utama di dalam diri setiap kita. Dan terus kemudian kalau kita menghadapi masalah-masalah, susah ya. Kadang-kadang kita ngerem gitu kan, kalau kita sudah mulai gosip, kayaknya ngerem tuh susah banget, enak gitu loh. Ya, kita sudah menghakimi orang kayaknya enak gitu loh. Tapi kita percaya, walaupun itu susah dilakukan, tapi kita percaya ada siapa? Ada Roh Kudus. Kita minta sama Roh Kudus. Jadi kalau Roh Kudus itu ibaratnya seperti rem loh Bapak Ibu kalau buat saya ya. Kalau sudah mulai pagi-pagi, bangun tidur, terus ngelihat gak beres ya, pembantu gak beres, masak ini. Wah udah panjang nih omongannya dari A sampai Z gitu ya. Tapi nanti kalau sudah ngomong, sudah terus langsung, oh iya ya. Nah itu masih punya rem loh. Kalau dulu waktu masih hidup di dalam dunia lama ya, waduh itu kalau nggak sampai dari pagi sampai malam ngomel terus ya. Tapi sekarang karena kita punya Roh Kudus, jadi kita kayak punya rem, kamu nggak boleh loh kayak gitu ya. Nah saya pernah, saya sharing sedikit ya. Saya mengalami di dalam pelayanan saya. Saya juga menjadi WL ya seperti ibu waktu itu. Saat saya menjadi WL, ada teman saya, ini udah terjadi udah lama sekali ya. Teman saya ini dia nggak ngikutin gitu loh, nggak mau mengikutin acara itu kita menyembah Tuhan, dia nggak menyembah. Waktu kita tepuk tangan, dia juga nggak mau, jadi dia cuma diem aja, tangannya diginiin. Apa artinya tuh? Itu nggak satu kali loh, terjadi setiap kali saat saya memimpin ya. Selalu seperti itu, saat saya menjadi WL selalu dia seperti itu. Lama-lama kan WL kan gak boleh tutup mata ya Bu ya. Dia kadang-kadang tutup mata, nanti kita melihat itu sedang mengalami hadirat Tuhan gak, menyembah gak gitu kan. Ternyata ketika saya di depan saya ngelihat, aduh dia itu memandang gitu loh, memandang gitu gak tahu penuh dengan apa saya gak ngerti ya. Satu kali mungkin kebetulan ya gak. Dua kali mungkin kebetulan. Ketiga kali tahu gak. Saya langsung antena ini ya namanya ya, antena itu langsung gitu, langsung berdiri gitu antenanya. Saya langsung bertanya-tanya, langsung timbul di dalam diri saya. Nah mulai menghakimi, ini ngapain ini orang ini ya, semua nyembah dia nggak nyembah, semua orang muji Tuhan tepuk tangan dia nggak tepuk tangan. Nah terus mulai prasangka buruk keluar. Iblis, wah dia benci kamu, dia gak suka kamu, dia meremehkan kamu waktu kamu jadi WL.
Jadi dia nggak menikmati hadirat Tuhan. Dia lebih senang untuk gitu aja. Nah itu seperti itu. Kemudian terus iblis ini apa tahu nggak? Iblis ini bilang ke saya, dia berbisik keras di telinga saya. Balas dia. Besoknya Rabu Minggu ini hari apa? Selasa ya. Selasa, nah misalnya ibu mimpin ya. Berikutnya pasti ada bergantian ya WL ya. Nah ketika orang lain ketika teman saya yang tadi duduk ini jadi WL, saya bales loh Bapak Ibu. Tahu nggak? Ini iblis tuh ngomong, aduh kamu harus sudah saatnya kamu bales. Biar dia tahu rasa. Saya nggak bisa menyangkal diri loh. Jadi intimidasi iblis itu lebih besar daripada saya ingin mengutamakan kehendak Tuhan. Saya bales loh, tahu nggak? Saya gini, persis seperti yang dia lakukan. Ternyata terganggu juga dia terganggu juga. Jadi akhirnya setelah itu kita mulai ngobrol-ngobrol ya, mungkin secara nggak langsung terus mulai rekonsiliasi ya. Kenapa sih kok kamu seperti itu gitu? Nah, yang memulai siapa Bapak Ibu? Enggak, maksudnya kalau kita mau menyangkal diri ya kan, kita mau memikul salib. Kalau saya nggak mau memikul salib, saya diemin aja itu orang, ya kan? Besoknya saya bales gitu aja, tuh besoknya dia balesan terus ya. Padahal ini dalam pelayanan loh, gitu loh. Nah, akhirnya ketika saya berdoa ya, di dalam doa saya, itu saya diingetin, biasanya Roh Kudus tuh bisikannya halus ya, bener gak? Yeni, kamu kok gitu sih? Cuman seperti itu, suara pendek gitu aja. Langsung saya tersadar, waduh aku ditegur Tuhan. Kenapa kok aku gak bisa memikul salib ya? Kenapa gak bisa, ya udahlah ampunilah, ya kan? Kenapa kok membalas gitu loh? Berarti saya gak bisa memikul salib saya sendiri. Gak bisa menyangkal diri dan memikul salib, saya puas-puasin. Tapi puji Tuhan, Roh Kudus juga gak akan tinggal diam ya. Tuhan Yesus mencintai kita, apalagi anak-anak kesayangannya ya yang terlibat di dalam pelayanan. Ya gak Bu? Berlina, kita selalu pasti ada, bisikan-bisikan itu pasti ada. Ya, ya next. Nah, kalau tadi sudah dikatakan susah sekali untuk menjalankan perintah Tuhan. Walaupun kadang-kadang kita sudah berdoa, kita sudah baca kitab suci, kita sudah menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan, tapi tetap aja masih susah. Ya, tetapi di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan bahwa janganlah kamu itu menjadi serupa dengan dunia. Tuh, jangan serupa dengan dunia. Tadi contoh yang saya kasih di depan ya, tentang teman saya tadi ya, janganlah kamu serupa dengan dunia. Terus kemudian tadi yang saya balas WL tadi, itu serupa dengan dunia juga. Ya, ada orang yang digosipin, balas gosip, dihakimin, balas, dihakimin. Ya. Menjadi serupa dengan belum Bu. Nah, kita lihat di sini ya, bahwa kita dari manusia lama, kita itu mempunyai banyak hal-hal yang enggak bagus. Ya, kita perlu tinggalkan. Misalnya nih pulang kerja atau pulang dari PD lah Ibu ya, daripada ngobrol-ngobrol, ngegosip, mending apa? Kita pulang, kita istirahat, melayani keluarga, betul nggak ya? Terus kemudian kita bisa rosario atau doa novena dan lain sebagainya. Tetapi karena kita mempunyai manusia lama kita itu masih terus nggak mau kalah, akhirnya apa? Jalan-jalan aja deh, gosip lagi deh, nah seperti itu. Kita mau berubah dari manusia lama menjadi manusia baru. Supaya apa? Supaya apa kira-kira? Kalau dulu manusia lama kita itu, aduh mulut ini kayaknya pedes banget kalau ngomong ya. Mulut kita ini gak memberkati orang ya. Terus kemudian masih ada
tingkah laku kita nggak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita menjadi manusia baru, kita berusaha menjadi apa, Bu? Iya. Nah, serupa dengan Tuhan. Kembali lagi, supaya menjadi beda. Supaya kita bisa menjadi tampil beda dengan dunia. Ya. Ya, silakan. Next. Langsung aja, Bu. Nah, intinya berani tampil beda itu adalah ketika kita berani bersikap benar. Karena ada kebenaran, kita tahu bahwa itu kebenaran dan kehendak Tuhan, kemauan Tuhan. Kita berani bersikap. Ya, walaupun ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Kita sendirian. Gak ada yang mendukung. Biasanya kalau misalnya nih ya di dalam suatu kantor nih, pada apa, Bu? Bukan ngumpul ya. Kalau sudah tektokan, sudah ada chemistry-nya, terus kemudian berusaha untuk yuk kita berbuat curang. Ya, kita korupsi. Itu sering terjadi seperti itu ya. Ibu mau nggak mau? Nggak mau. Nah, sementara orang-orang yang mau, yang hidup di dalam dunia berkumpul, ibu menjadi sendirian dong, ya. Jadi konsekuensinya apa? Ibu menjadi berdiri sendirian, ya, nggak dapat dukungan dari teman-teman lainnya. Ini juga pernah saya alami waktu saya kerja dulu, ya kan. Ketika jam 3, jam 4 gitu ya, itu kan jam kerja, betul nggak? Jam kerja, tetapi teman-teman saya yang masih muda-muda ya, mereka keluar dari tempat mejanya, mereka mulai nongkrong di warung. Ya ngerokok, minum kopi dan lain sebagainya, ya kan. Karena saya nggak mau ikut seperti mereka, ya saya tetap di dalam pekerjaan saya, menyelesaikan pekerjaan saya. Akhirnya kayak timbul jarak, iya betul. Karena saya nggak mau ikut mereka, jadi ya saya berdiri sendirian, konsekuensinya ya itu. Tetapi kan saya berjalan di dalam kebenaran, betul ya. Nah, dan kemudian ketika kita berani tampil beda itu, datangnya nggak tiba-tiba. Waduh, tiba-tiba kita menjadi seseorang yang kudus gitu ya, menjadi orang yang melakukan kehendak Tuhan, enggak. Kita melalui proses yang panjang, jatuh bangun. Jadi kalau suatu saat kita jatuh, istilahnya kepleset ya, enggak apa-apa Bapak Ibu, enggak apa-apa, kita masih manusia. Tetapi kita harus ingat, oh aku jatuh, bangun lagi dong ya. Jangan terus kalau sudah jatuh terus duduk di bawah, menikmati, nah itu yang enggak boleh. Ya kan, prosesnya panjang, jadi perlu proses untuk kita menjadi tampil beda, menjadi manusia baru itu memerlukan proses yang panjang. Nah, terus kemudian kalau kita sudah memilih, kita mau tampil beda, mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu sudah pilihan di dalam diri kita. Jadi jangan ikut-ikutan lagi kalau sudah ada orang yang mau mempengaruhi, ya kan? Terus ada orang yang labil ya kita ya istilahnya, jangan ya Bapak Ibu ya. Itu sudah satu pilihan, ya udah kalau kita sudah memilih ini, kita berjalan di jalan yang ini ya Bapak Ibu, misalnya nih jalannya lurus ya udah, nggak usah belok ke kanan, belok ke kiri, ngikut ke kanan ke kiri, kompromi lagi, kembali lagi lah ke manusia yang lama. Ya. Dan terus kemudian saya ingin menjelaskan ya Bapak Ibu ya. Kalau kita berani tampil beda dan kita setia untuk melakukannya, ini akan menjadi suatu karakter loh di dalam diri kita. Karakter. Pernah nggak ngalamin seperti itu Bu? Karakter yang sudah begitu kuat di dalam diri kita, teguh ya, nggak bisa digoyang sama siapapun juga. Karena karakter untuk tampil beda itu sudah mendarah daging gitu loh, menjadi karakter di dalam diri kita. Ya. Nah, saya ingin bercerita gini Bu, kekudusan ya,
suatu kekudusan itu sebenarnya apa sih? Ada banyak orang yang salah mengira loh. Kalau kekudusan itu ya aku sudah ikut pelayanan ya. Kalau aku kudus aku jadi romo deh. Kalau aku kudus aku jadi suster deh. Kalau aku mau disebut kudus oleh orang-orang, aku ke gereja tiap pagi deh. Aku mau rosario terus. Sebenarnya yang disebut kekudusan itu bukan gitu loh. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Kekudusan itu artinya ketika kita bisa melaksanakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari itu loh. Itu sudah cukup. Kemarin waktu misa disinggung ya oleh Bapak Uskup ya. Untuk menjadi kudus kita nggak perlu untuk menjadi, aduh aku mau jadi romo gitu, enggak. Ya, mau rajin berdoa. Tapi bagaimana kita menjalankan kehidupan kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Kalau kita terus menjalankan seperti itu akhirnya apa? Karakter itu menjadi melekat di dalam diri kita. Ya. Dan kemudian kita nggak akan kompromi tadi, ya. Nggak akan kompromi. Terus kalaupun ada tantangan, ada tekanan atau godaan, kita tetap berjalan. Ya, tetap berani tampil beda. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa Tuhan ingin agar kita menjadi tadi apa Bu? Serupa dengan Kristus, yaitu menjadi beda ya dibandingkan dengan orang-orang yang ada di dunia ini. Itulah ya. Ya Bu. Next Bu. Nah, perubahan jasmani Bapak Ibu yang seperti tadi ya, mungkin ada orang yang belakangan ini kan marak nih ya. Operasi plastik, wah tarik benang atau apa sih Bu? Ya, terus orang nge-gym gitu kan. Waduh supaya badannya bagus gitu kan. Nah itu perubahan jasmani. Tapi kalau nggak diimbangi dengan perubahan yang di dalam diri kita nggak ada gunanya. Ya, nggak ada gunanya itu semua karena apa yang dilihat jasmani itu dilihat dari dunia. Bukan dari apa yang ada di dalam dari diri kita sendiri ya. Tadi sudah kita sebutkan bahwa manusia yang lama kita berusaha untuk menjadi manusia yang baru. Kita meninggalkan semua segala keegoan kita ya. Kalau dulunya sering marah-marah, ya sekarang berubahlah ya. Kalau dulunya naik, kalau bicara nadanya naik, sekarang agak landai dikit lah gitu ya. Terus kita juga lebih memahami, lebih menerima orang lain, kelebihan dan kekurangan orang lain. Kalau dulu iri hati. Tetangga beli mobil, pasti korupsi itu, pasti. Ya. Ada tetangga rumahnya direnovasi. Cuman gitu aja, nanti aku juga bisa kok. Nah, ya kan? Itulah yang harus diubah ya Bapak Ibu ya, dari manusia lama menjadi manusia yang baru. Kita mau merubah mindset kita. Ya. Apalagi kalau kita dalam menghadapi masalah ya, kita mau merubah mindset kita yang tadinya kita berpikir dari sudut pandang manusia, tapi kita mau berubah ya dari sudut pandang Allah. Dan kita juga sudah mau bergaul intim, semakin melekat. Bukan hanya melekat kalau butuh, kalau enggak menjauh lagi ya. Tapi kita benar-benar mau melekat. Kita mau hidup di dalam firman Tuhan ya. Dan tadi sudah disebutkan juga bahwa kita mau tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus kita nggak bisa apa-apa loh. Kita mau berubah tapi kalau kita nggak ada Roh Kudus nggak mampu. Nggak kuat istilahnya ya. Ya, dan kemudian apa yang harus tampil beda di dalam diri kita? Yaitu adalah pola pikir kita. Tadi ya mindset ya. Pola pikir kita berubah. Terus kemudian cara bertindak kita. Nah kalau tadinya apa tadi Bu? Ibu bilang apa tadi Bu? Menghakimi jadi jangan. Ya terus nadanya naik. Rendah gitu. Apa? Berubah.
Iya. Ya, gaya hidup juga ya, hati-hati. Demikian ya dari berikutnya, Bro. Bapak Ibu, saya akan akhiri renungan kita ya. Kita mau masuk di dalam doa. Kita persiapkan hati kita. Kita mau arahkan pikiran dan seluruh keberadaan diri kita. Allah Bapa yang ada di surga, Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena pada pagi hari ini kami bisa berkumpul. Kau izinkan kami bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Dan kami boleh mendengarkan Tuhan, betapa Engkau ingin agar kami berubah Tuhan. Bukan secara dunia, bukan secara jasmani Tuhan, tetapi kami ingin berubah mengikuti Engkau Tuhan. Sungguh hal ini tidak mudah, tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menyertai kami. Engkau yang akan menguatkan, mengirimkan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami dapat tampil berubah, tampil beda. Kami perlu Engkau Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kami. Kehidupan kami yang begitu keras Tuhan. Di dalam perjalanan hidup kami yang begitu banyak ketidakadilan. Dan itu membuat kami Tuhan menjadi bersikap acuh tak acuh. Kami melaksanakan apa yang menjadi apa yang kami inginkan. Kami sering lalai Tuhan, lalai untuk melaksanakan kehendak-Mu, lalai untuk mengutamakan apa yang Kau mau. Ampuni setiap kami Tuhan. Kami ini bukan apa-apa, kami ini tidak berarti apa-apa tanpa Engkau. Dan saat ini Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami percaya Engkau Allah kami. Engkau yang akan mengirimkan Roh Kudus-Mu. Engkau yang membantu kami Tuhan untuk mengubah hidup kami dari manusia lama kami menjadi manusia yang baru. Kami percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu turun atas kami saat ini, mampukan kami melaksanakan semuanya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan sekali lagi kami mau katakan, kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan seluruh
wujud-wujud doa yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau yang maha tahu, Engkau yang maha mengerti Tuhan. Bagi wujud doa yang menderita suatu sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, saat ini kami mau berdoa Tuhan dengan segala penuh kerendahan hati. Biarkanlah Engkau sembuhkan, Engkau bebaskan dari segala sakit penyakit. Beri kekuatan di dalam menjalani sakit penyakit ini Tuhan. Kami tidak meminta apa-apa. Kami tidak mau mengatur Engkau sembuhkan aku, enggak Tuhan. Tapi Tuhan, biarkanlah segalanya terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami juga mau berdoa Tuhan. Mungkin ada yang mengalami hubungan yang tidak harmonis di antara keluarga, suami istri, ataupun orang tua dengan anak. Kami mau berdoa saat ini Tuhan dengan segala penuh kerendahan hati. Kiranya Engkau mengembalikan semuanya itu Tuhan. Biarkanlah mereka kembali seperti kasih semula Tuhan. Saling menyayangi satu dengan lainnya. Hati menjadi lembut Tuhan untuk menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Biarkanlah Kau semakin tambahkan sukacita di dalam keluarga, sehingga boleh mengalami kedamaian. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk diri kami. Mungkin ada yang sedang mengalami kekecewaan, mengalami kemarahan, mengalami ketakutan atau kekhawatiran Tuhan tentang pekerjaan, tentang anak, atau lain hal apapun Tuhan. Saat ini kami mau berdoa di dalam nama-Mu. Kiranya Engkau mengangkat ini semua daripadanya. Biarkanlah kami semakin sadar, biarkanlah kami semakin hari semakin bergantung sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang berdaulat, karena Engkau Allah kami yang pegang kendali atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk persekutuan doa PDBKK Santo Yakobus pagi ini Tuhan. Kiranya Engkau menambah-nambahkan Tuhan semangat di dalam diri para pengurus. Berikanlah kerendahan hati Tuhan untuk semakin mau melayani. Kami percaya Tuhan, ketika ada satu hati di antara para pengurus, maka Engkau akan mengirimkan umat-umat lebih banyak lagi. Berkatilah umat-umat-Mu ini juga Tuhan satu persatu. Lihatlah hati mereka, lihatlah Tuhan apa yang mereka pikirkan di dalam hati. Dengarkanlah Tuhan. Biarkan Engkau mesendengkan telinga-Mu Tuhan untuk mereka. Dengarkanlah seruan doa mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami semua perlu Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan-Mu.
kasih Bapak Ibu. Yesus memberkati. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Dari tadi saya lihat ngantuk terus. Tidak mungkin pengaruh pakai masker, jadi saya tidak lihat senyum-senyum yang luar biasa. Coba kasih tahu kiri kanan tetap semangat sampai selama-lamanya. Nah, begitu dong. Oke. Saat ini terima kasih Ibu Yeni. Ya, Ibu Yeni. Ibu Yeni Pantau. Saya tahu putranya itu yang main wushu-wushu ya. Main taekwondo apa Bu ya? Judo. Iya, judo ya Bu. Iya, kalau tidak salah. Juara 1 Ibu ya. Ya, juara 1 putranya Ibu Yeni ini juara 1 judo. Asian Games ya. SEA Games. Tepuk tangan dulu buat kebaikan Tuhan. Itu luar biasa, anak Tuhan. Saya kenal waktu di pertemuan Perduki pusat. Dan saat ini kita akan kasih Tuhan yang terbaik. Amin. Amin. Saya tidak tahu. Yang penting yang terbaik buat Tuhan. Amin. Mari kita mau katakan kita sungguh bangga punya Allah yang seperti Yesus Tuhan. Amin. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Amin. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan ku pengharapan. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Sekali lagi kita katakan sungguh bangga. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup. Boleh bangkit berdiri bentar? lepas dari kasih-Mu. Ikut Ari ya. Kasih-Mu menyelam. Tangan kanannya mana? dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Amin. Terima kasih ya Pak Ari. Biar kita lebih bersemangat ya. Kami persilakan, mungkin dari pengurus ada pengumuman. Silakan. Sampai lupa duduk ya. Nah, Ibu Ponita. Terima kasih Mas Ari. Shalom Bapak Ibu. Ya, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu pada siang hari ini pada PD pagi. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Yeni Pantau yang hari ini telah membawakan renungan yang sangat
menyejukkan kita, bagaimana kita berani tampil beda, berani sangkal diri dan pikul salib, dan tetap berpengharapan dalam pencobaan, dan bagaimana kita berusaha lebih mengenal Tuhan dengan kita memberikan diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Semoga Tuhan memberkati pelayanan Ibu Jenny Pantos, semakin ditambah-tambahkan berkat-Nya, dan semakin banyak jiwa yang mengalami kasih Tuhan ya Bu, dan terang sukacita mengalir di setiap pelayanan yang Ibu bawakan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga buat Ibu Lika atas kesaksiannya. Ibu Lika di mana ya? Di mana dengan doa yang diperkatakan telah membawa mujizat kesembuhan buat Ibu Lika. Mari kita imani setiap pergumulan doa kita dengan memperkatakan dan terus berpikir yang positif, dan kita tetap percaya Tuhan pasti mendengarkan dan mengabulkan doa kita sesuai dengan waktu Tuhan. Terima kasih juga buat tim pujian yang dipimpin oleh Ibu Evi dan teman-teman. Terima kasih juga buat Bro Lukas untuk iringan keyboardnya. Terima kasih buat Ibu Desi dan Ibu Uni yang mempersiapkan LCD proyektornya dengan baik. Terima kasih buat Bro Alvin untuk manajemen sound systemnya, dan kepada para petugas yang melayani di PD pagi ini, baik kolektan dan petugas lainnya. Semoga Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Ada beberapa pengumuman sebagai berikut. Kamis malam tanggal 23 Februari pukul 19.30 akan ada renungan yang dibawakan oleh Bapak Tony Chandra dengan tema Kuasa Tuhan bekerja jauh melebihi pikiran manusia. Mari kita bersama hadiri PD malam ini untuk menambahkan iman kita. Kemudian PD pagi 28 Februari pukul 10 di tempat ini ada renungan yang akan dibawakan oleh Bapak Ferdi Setiono dengan tema Mengasihi Sampai Kapanpun. Berikutnya, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan kesaksian dapat menghubungi Ibu Lika di nomor 087 888 947 885. Pelayanan doa Santo Yakobus menyediakan SOS doa bagi siapapun yang merasa takut, putus asa, berbeban berat, dapat menghubungi ke nomor SOS doa di nomor 0888 550 1028 dari pukul 6 pagi sampai jam 12 malam. Hari ini ada sesi kedua SHDR yang akan diadakan di tempat ini secara offline maupun secara online melalui Zoom. Jadi teman-teman yang sudah mendaftar, ini reminder untuk kita bersiap mengikuti nanti pukul 18.30 secara online maupun secara offline. Kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam pertemuan ini, dimohon kesediaannya untuk berdiri dan kita saling berkenalan. Selamat Ibu nanti datang lagi setiap hari Selasa dan Kamis. Kami sangat bergembira Ibu boleh bergabung dengan PD Pagi. Terima kasih. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus, dapat menghubungi pengurus PDKK Pagi. Tim doa akan melayani Bapak Ibu secara khusus setelah acara ini. Demikian pengumuman kali ini. Sekian dan terima kasih. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita dan damai sukacita menyertai kita sampai kita nanti pulang ke rumah dan dimanapun kita beraktivitas. Terima kasih. Terima kasih Bu Foni.
kita akan mengakhiri persekutuan doa kita pada pagi sampai siang ini. Kita kembali mau mengucapkan syukur kepada Tuhan buat penyertaan-Nya. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, terutama kehadiran-Mu dan juga makanan yang sudah Kau sediakan bagi rohani kami melalui anak-Mu yang Kau kasihi, Ibu Yeni Pantau. Biarlah kami semakin hari Tuhan, semakin mengerti akan kehendak dan pimpinan tangan kasih-Mu melalui setiap jalan kehidupan kami, melalui setiap pengalaman-pengalaman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati anak-Mu ini Tuhan, Ibu Yeni. Biarlah hikmat bijaksana-Mu, marifat-Mu bertambah-tambah dalam kehidupannya, sehingga pada saat Ibu Yeni menyampaikan isi hati-Mu, banyak Tuhan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Berkati seluruh keluarga, pekerjaan, dan juga semuanya Tuhan di dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Terima kasih buat setiap kami yang hadir dan juga sahabat-sahabat kami yang mungkin hari ini berhalangan hadir. Mari Tuhan, kami senantiasa memerlukan Engkau, memerlukan keajaiban-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Terutama Tuhan, kami perlu tangan kasih-Mu untuk melindungi, menaungi kami, menuntun jalan hidup kami. Biarlah saat ini kami mau berpisah, tapi kami sungguh percaya kasih-Mu senantiasa mengikat kami, sehingga minggu depan kami dapat bersatu kembali. Kami juga Tuhan mau bersatu hati, berdoa bagi mereka yang Tuhan menderita saat ini, juga gempa yang menimpa rakyat di Turki Tuhan, saudara-saudara kami. Mari Tuhan, biarlah belas kasih-Mu tercurah buat mereka. Kami sungguh tahu Tuhan, Engkau mengasihi setiap ciptaan-Mu. Banyak hal Tuhan yang dialami, tetapi biarlah Tuhan mereka semakin percaya bahwa Engkau Allah kami yang kuasa, yang sanggup memulihkan kehidupan mereka. Ampunin mereka yang sudah Kau panggil Tuhan, beri tempat yang indah di sisi-Mu. Kami juga berdoa buat bangsa kami Tuhan, Indonesia yang kami cintai. Tuhan, banyak kabar yang menggemparkan, kehidupan semakin susah. Tetapi biarlah Tuhan, iman kami semakin bertumbuh dan percaya Engkau Allah kami, Allah Jehovah Jireh yang senantiasa menyukupi kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama Sang Juru Selamat kami, dan kami tahu ada kemenangan di sana. Terima kasih Tuhan buat segala-galanya. Biarlah minggu depan kami datang kembali dan mengisi bangku-bangku dengan sahabat-sahabat kami yang lain. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Terpuji-pujilah Engkau dalam seluruh hidup kami dari sekarang hingga selama-lamanya. Amin, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan memberkati. Biarlah seindah pelangi, secerah mentari, janji Tuhan yang untuk kehidupan kita akan digenapi. Sampai berjumpa minggu depan. Seindah pelangi, secerah mentari, janji-Mu teruji. Engkau Yesus yang terpuji. Seindah pelangi, secerah mentari, janji-Mu teruji.
lagi Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Amin.